ya konsumen itu sebenarnya nggak pernah punya pemikiran yang sophisticated gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya sudah tereduket mereka pun dengan informasi gitu ya, ujungnya itu mereka akan nyari sesuatu yang effortless sebenarnya. Effortless ya. Iya, jadi konsumen itu tipikalnya nggak mau mengeluarkan usaha yang luar biasa lah gitu ya. untuk mendapatkan dan harus beli brand tertentu gitu. Iya. Oke, halo para researcher, udah cukup lama ya Mas Aristo, kita nggak duduk bareng lagi nih. Iya. Oke, jadi untuk menjawab itu di kesempatan sore ini, saya dan Mas Aristo akan ngobrol sesuatu yang ringan-ringan aja sebetulnya. Tapi pasti di balik itu akan ada meaning ya Mas ya, dari apa yang kita obrolin gitu. Karena diambil. Betul, karena kita akan mencoba nge-wrap up dulu nih apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini lah ya. Iya. Kita ada beberapa case tadi yang menarik juga untuk kita obrolin gitu ya. Dan nanti mungkin akan ada beberapa discuss yang menarik juga ya terkait dengan apa yang kita temuin lah gitu ya. Nah mungkin kalau dari Mas Aristo dulu nih sebagai pembuka gitu ya, kira-kira apa sih yang Mas Aristo lihat di beberapa bulan terakhir ini gitu ya, dari mungkin proyek-proyek yang kita kerjain dan segala macamnya. Silakan Mas. Ya kalau dilihat dari tipikal brief dan juga studi-studi yang kita kerjain ya, dari 2025 terus agak transisi ke 2026. Itu 2025 tuh memang agak lumayan banyak yang dalam tanda kutip pengen medical check gitu di bisnisnya. Berarti lagi sakit dong ya? Lagi sakit dong berarti ya? Mungkin bukan sakit si bisnisnya, tapi sakit marketnya gitu. Gitu. Jadi setelah kita teliti pun memang di 2025 tuh banyak sekali orang yang dalam tanda kutip mengencangkan ikat pinggang lah. Gitu. Jadi secara spendingnya lebih sedikit, kemudian juga mereka juga jadinya memilih-milih produk yang akan mereka beli itu agak lumayan panjang gitu loh pemikirannya. Mungkin lebih ke hati-hati juga. Hati-hati juga dan sebagainya. Akhirnya si bisnis-bisnis jadi kena impasnya, kena impact-nya gitu dah. Makanya agak mulai turun. Terus mereka bingung, kok kenapa sih bisnis saya turun dan sebagainya. Makanya di 2025 itu banyak banget yang mempertanyakan kok marketingnya nggak jalan dengan baik gitu. Akhirnya ada beberapa yang memang mungkin secara risetnya lumayan oke. Jadi mereka berpikir bahwa masalahnya sebetulnya bukan di bisnis tapi di market. Makanya melakukan research. Nah, yang di research adalah profil dari konsumen mereka karena ternyata pergeseran target dari yang sebelumnya ke yang di 2025 itu terlalu lumayan kerasa. Gitu. Jangan-jangan selama ini dia marketing ke target yang salah. Menarik. Gitu kan? Iya. Makanya pertanyaan yang banyak saya terima waktu itu adalah konsumen saya siapa sih sebetulnya? Gitu loh. Mungkin target konsumennya udah di setting 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Mereka selalu mengakulkan hal yang sama terus-menerus karena berpikir bahwa si targetnya masih tetap sama. Padahal ternyata udah bertransisi. Ya misalkan kita ambil 25 sampai 35 tahun lah ya jadi targetnya. Setelah 10 tahun kemudian kan bergeser sudah berubah lah ya usianya ya. Yang 35 udah jadi 45, yang 25 jadi 35. Sehingga 25 35 yang baru itu ya 15 tahun yang sebelumnya kan. Nah, pada saat kita bikin target ke 25 35, kita kan sebelumnya dalam tanda kutip tidak menyasar ke yang 15 tahun. Sepakat sih, Mas. Sehingga pas udah berubah, kita dengan cara yang sama dengan 25 35 tahun beberapa tahun sebelumnya, nggak works. Ya kan, misalkan orang dulu sering nyari lewat IG, sekarang sering nyari lewat TikTok. Dulu nyarinya di channel A, kemudian ya sekarang nyarinya di channel B. Nah, pada saat pergeseran itu kita nggak mengantisipasi atau kita kekeh dengan cara yang sama, ya pasti nggak dapat sasaran. Itu akan ngaruh ke brand dari klien-klien kita gitu ya. Iya, makanya mereka pengen tahu siapa sih sebetulnya konsumen kita sekarang. Bayangkan brand-brand yang udah lama established pun bertanya hal yang sama. Sebetulnya itu pertanyaan selanjutnya dari saya sih. Maksudnya kan pasti mereka-mereka ini well established brand, pasti di awalnya udah punya dong siapa sih segmen konsumen mereka, dan justru mereka melakukan ulang gitu. Kayak menyusun ulang dan mengidentifikasi ulang gitu ya siapa konsumen mereka, seperti itu ya. Nah, akhirnya mau nggak mau mereka harus mendata lagi. Nah, gitu. Jadi
buat teman-teman juga yang mau misalkan mau lihat sekarang, mending cek lagi deh konsumennya. Masih kita tetap yang sama dari awal kita bikin bisnis atau udah berbeda lagi sekarang? Gitu. Oke, mengidentifikasi ulang konsumen itu apa sih Mas pentingnya untuk brand gitu ya? Khususnya mungkin untuk teman-teman tadi gitu ya yang merasa belum menyadari bahwa pentingnya untuk mengidentifikasi ulang konsumen yang dimana saat ini tuh pergeserannya ternyata secepat itu gitu ya. Yang krusial itu adalah pada saat kita mencoba untuk mendekati, approaching the consumers ya. Nggak bisa dengan cara yang sama. Kalau ternyata pas kita identifikasi konsumennya berbeda, kita nggak bisa pendekatan dengan cara yang sama kayak sebelumnya. Pendekatan itu seperti kayak channel mereka cari informasi dari mana, kemudian siapa yang mereka tanya kalau misalkan mereka pengen mencari lebih banyak informasi, kemudian dan informasi apa yang dibutuhkan oleh mereka, cara kita berkomunikasi sama mereka, cara kita meyakinkan mereka, mungkin nggak sama, nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, sehingga kok ini 25 tahun sekarang tuh nggak mau banget ya dibilang seperti ini gitu. Ternyata ya 25 tahun, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih bisa, 25 tahun sekarang berbeda. Makanya pentingnya untuk mengidentify customer adalah kita mengidentifikasi juga harapannya, ekspektasinya, dan apa yang mereka butuhkan dari kategori tersebut. Walaupun sama-sama kategori yang sama, tapi kebutuhan bisa bergerak, gitu. Berarti ini terkait dengan channeling, messaging, gitu ya, dan semuanya. Gitu. Dan bisa jadi beberapa teman kita yang kalau kita ketemu bisnis di 2025 itu lagi drop, bisa jadi sebetulnya cara mereka communicate-nya itu nggak sesuai dengan siapa target market mereka itu ya. Betul. Ini kan Gaki, waktu lu bikin satu project tentang musik, ya kan? Kita melihat Gen Alpha, Gen Z gitu sama Gen Y, cara melihat musik tuh berbeda banget kan? Betul. Nah, waktu itu apa? Kalau Gen Y itu lihat dari musiknya. Iya, dari genre musikalitasnya dan segala macamnya. Kalau Gen Z beda kan? Iya, betul. Waktu itu Gen Z dari mana tuh? Gen Z itu ngelihatnya justru dari relevansi dan kondisi mereka saat itu gitu ya. Jadi ngelihatnya ini musiknya, maksudnya kategori yang ini musik cocok didengerin pas lagi galau gitu. Ini buat mood boosting, ini musik buat nemenin olahraga gitu. Jadi berbeda ketika berhadapan dengan kita-kita nih di Gen Y gitu yang sangat jazz, pop, rock dan segala macamnya. Jadi kalau mereka itu justru mengkotak-kotakan musik itu berdasarkan suasana hatinya mereka gitu. Dan itu memang beda ya. Beda. Makanya kalau dengan cara pendekatan ke Gen Y, ke Gen Z, pasti nggak masuk kan? Betul. Nggak masuk. Dulu mungkin ya, saya masih masuk Gen Y ya, istilahnya. Saya lihat musiknya, jadi pada saat ditanya musik kan ditanya musiknya yang suka apa genrenya? Sukanya jazz, pop, rock, atau mungkin indie kayak gitu ya. Iya. Tapi kan kalau sekarang galau, mood booster gitu dan sebagainya. Dan saya juga ngeliat waktu itu adalah liriknya penting banget sekarang. Dan itu yang membedakan ya. Itu beda banget. Gen Z gitu. Di Gen Y itu musik banget. Tapi kalau di Gen Z lirik banget. Lirik banget, betul. Karena dulu saya seneng, misalkan kayak seneng Guns N' Roses atau Scorpions, nggak peduli sama lirik. Betul. Musiknya enak, dengerin aja dulu. Sekarang jadi ya ternyata. Sekarang kan lirik penting banget kan. Orang liriknya dulu didengerin, baru dia suka siapa dan katanya bisa sampai seharian diputar lagu yang sama terus. Betul. Untuk kayak merasa dia itu ditemenin gitu. Karena kayak merasakan situasi yang dia rasain juga. Gitu. Dan itu terjadi juga di kategori produk lainnya Mas ya. Iya, semuanya sama terjadi. Itu baru Gen Z loh. Betul. Itu Gen Alpha kan next-nya bakal jadi konsumen kita juga. Iya, benar. Harus kita ngerti juga mereka tuh. Dan ketika kita mau menargetkan itu, dari sekarang tuh anchor-nya harus jelas tuh ya. Betul. Itu baru perbedaan di age loh. Belum kita perbedaan di demografik yang lain kan. Nana, kayaknya gue pernah ngomong juga kan bahwa kalau demographic profile itu yang nggak pernah berubah cuma satu. Iya, gender aja. Ya kan? Cowok atau cewek. Kalau cowok atau cewek itu nggak akan berubah, kecuali kalau ada sesuatu yang terjadi. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi age bergerak. Iya, betul. Kemudian juga kota pun bergerak. Ya, jadi pindah gitu. Arah orang Bandung pindah ke Jakarta, atau orang Jakarta pindah ke Bali, dan sebagainya itu bergerak mereka. Dan akan mempengaruhi behavior mereka ya? Kemungkinan besar akan mempengaruhi. Oke. Ketiga adalah
ekonomi, bergerak juga. Nggak selama orang miskin nggak selamanya miskin, orang kaya nggak selamanya kaya gitu ya. Orang yang cukup nggak selamanya di tengah-tengah terus gitu. Mereka bergerak dan pergerakan ekonomi pun akan mengubah lifestyle behavior mereka juga ternyata. Karena gue pernah dapet brief ya, diminta untuk nyari CEO yang masih merokok Garfit. Wah, menarik. Gudang garam filter. Susahnya luar biasa gitu ya. Mungkin ada CEO masih Garfit ya, tapi nggak semuanya yang CEO merokok Garfit memperlihatkan diri bahwa saya merokok Garfit gitu. Nah, itu memperlihatkan bahwa pergeseran ekonomi bisa menggeser juga behavior. Karena dulu mungkin dia bilang berpikir bahwa saya mampunya segini, sekarang saya mampu lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan mungkin juga social pressure-nya juga lebih tinggi. Gitu. Jadi itu bergerak. Nah, kita pun sepertinya target konsumen juga harus bergerak, fleksibel itu. Gitu. Itu yang terjadi sekarang sih. Nah, ini menarik nih Mas, terkait kita ngomongin soal tadi status ekonomi juga gitu ya. Kita kan kemarin tuh dari 2025 itu melihat kayaknya most of our clients juga mention hal yang sama ya. Kayak 2025 itu lumayan tough lah ya. Gitu. Terus kita ketemu dengan beberapa situasi juga kayak daya beli tiba-tiba turun kayak gitu ya. Itu berarti ngaruh juga ya, sepengaruh itu gitu terhadap untuk merubah behavior atau perilaku dari konsumen di market gitu. Sepengaruh itu kok. Jadi dan tadi yang saya coba mention juga social pressure. Yang tadi pindah orang sebetulnya mungkin secara identitas atau secara mindset mereka nggak jauh berubah sebetulnya. Tapi sosialnya yang berubah. Dia sekarang komunitasnya beda sama yang sebelumnya. Sehingga dia harus masuk dan juga mengikuti behavior atau kebiasaan di situ. Nggak mungkin lah dia masuk satu komunitas, dianya nggak berubah sendiri. Betul. Makanya walaupun secara mindset dan behavior mereka masih mungkin pertahankan, identitasnya masih dipertahankan, tapi sosial yang membuat mereka harus berubah. Benar. Gitu. Jadinya kitanya sendiri juga harus juga ikutan. Gitu. Jadi social signal ada, social pressure-nya ada, sehingga itu yang nge-push dia harus merubah perilaku dia gitu. Makanya kalau salah satu cara untuk mengidentify seperti itu kan kita dengan segmentasi ya, Ki. Betul. Segmentasi kan. Nah, segmentasi itu makanya segmentasi nggak bisa dalam mungkin segmentasi berlaku 1-2 tahun gitu. Tapi 5 tahun kayaknya udah terlalu lama. Karena pergeseran tadi jangan-jangan yang consumer profile berubah itu karena memang udah segmennya udah berbeda sekarang. Nah, Mas Aris itu kan udah melewati fase di dunia market research atau di dunia konsumen ini kan panjang banget tuh. Kelihatan nggak sih Mas antara dulu dan sekarang perubahan konsumen itu secepat apa kalau yang sekarang dibanding yang dulu? Gitu? Yang benar-benar membedakan kuat itu adalah informasi ya. Gitu. Mungkin dulu misalkan zaman-zaman saya masih remaja gitu ya. Ada perasaan sesuatu di dalam diri tuh kita nggak pernah tahu kecuali kalau kita datang ke dokter terus kita bertanya ya kan betul. Ke dokter lagi ya mahal padahal cuma begitu doang gitu jadi akhirnya disimpan sendiri atau minimal curhat sama teman apakah dia merasakan hal yang sama atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan hal yang sensitif kan kadang-kadang kita nggak mau cerita sama orangnya. Sepakat. Nah sekarang kan enggak Ricky, gampang banget. Nggak perlu cerita sama temen, tapi melihat aja dari sosial media, dia merasa oh iya ini gue banget, ini sama seperti apa yang saya rasakan, atau lebih private lagi, tanya sama GPT, ya kan, saya merasakan ini kira-kira gejala apa ya keluar semua, makanya keluar healing lah, keluar banyak apa istilah-istilah yang bersifat psikologi yang term baru lah ya, kayaknya kita waktu remaja nggak gini amat gitu ya, betul nggak? Betul. Kita nggak pernah nemuin ada term ini gitu ya. Tapi pas kita baca sebetulnya itu sesuatu yang kita rasakan. Tapi mungkin buat kita itu dulu bukan sesuatu yang besar atau bukan sesuatu yang ternyata ada ya. Gitu. Nah itu konsumen sekarang. Segampang itu. Segampang itu mereka mendapatkan informasi. Dan kemarin juga kan pas lu share tentang challenge consumer di Indonesia kan. Ada satu yang gue pas banget tuh. Yaitu konsumen itu semakin lama makin pintar. Betul. Itu pas banget tuh untuk situasi kayak gini. Iya benar sih. Itu nggak tahu kenapa waktu itu ngomongnya
konsumen makin karena pintar. Sepakat sih, kenapa konsumen makin pintar karena akses informasi tadi gitu. Semudah itu gitu mereka mendapat informasi terkait produk kategori tertentu lah ya, apapun itu. Tapi memang sejauh ini di-drive oleh kemudahan akses informasi karena mereka bisa akses apapun di sosmed gitu ya. Iya, benar. Mereka bisa terpapar banyak informasi gitu. Bahkan mereka itu otaknya udah di-framing dengan algoritma yang terbentuk di smartphone mereka makin kenceng gitu ya. Betul. Karena terus-terusan di informasi yang hak yang sama terus-menerus kan. Kayak gini lah, kemarin misalkan gitu ya, saya coba untuk nyari jadwal pertandingan sepak bola, misalnya di hari Jumat gitu ya, buat hari Sabtu, buat hari Minggu apa. Tuh sampai hari Senin, sampai hari Selasa isi smartphone saya tuh langsung semuanya udah kayak ke-switch aja gitu ke sana. Bayangin aja konsumen, algoritma pun akan terarah ke sana gitu. Dan bayangin aja mungkin konsumen akan ke arah sana juga. Katakanlah kalau dia terbiasa nyari informasi soal fashion misalkan gitu. Udah pasti tuh akan terpapar oleh informasi yang itu gitu. Sehingga informasi yang dia dapat, informasi yang dia cerna itu akan lebih banyak dan membuat konsumen tuh jadi referensinya lumayan tuh, banyak banget bahkan gitu. Itu yang kita sebut makin pinter gitu. Tapi di sisi lain ada challenge-nya juga sih sebenarnya. Itu makin pintar itu kadang makin skeptis sih gitu. Jadi makin skeptis. Makin skeptis. Jadi bukan berarti dia mudah untuk membeli satu produk gitu. Oke, jadi hati-hati ya. Hati-hati gitu. Ini bener gak sih gitu. Misalkan karena makin pintar itu jadi tahu misalkan si kandungan suatu produk ini dia mengandung bahan aktif A, B, C gitu ya. Terus berapa persen gitu. Karena kan tadi tuh mereka udah punya referensi informasi yang banyak gitu. Iya. Waktu kita riset skincare kan nggak salah mereka tuh gampang banget ngomongin tentang ingredient. Betul. Niacinamide apa terus apa? Niacinamide, retinol lah. Gitu. Wih gila. Padahal masih teenagers kan? Masih teenagers, itulah gitu. Karena itu ya algoritma udah terbentuk. Jadi informasi yang datang ke mereka itu gitu. Dan sekarang kan kita nggak bisa mengontrol itu ya gitu. Karena semakin bebasnya orang untuk memberikan review gitu. Kadang mereka juga kan ada yang aktif, ada yang pasif ya. Pasif artinya dia cuma kayak membaca apa yang muncul di feeds-nya mereka, di FYP-nya mereka. Tapi ada juga yang aktif nyari tuh. Ya reviewnya, dibaca gitu kan. Karena kan akses informasi itu seperti itu ya. Ada yang datang sendiri di FYP, di feeds dan segala macam. Ada yang memang orang-orang tipikalnya itu nyari gitu. Kayak sebetulnya bahan aktif apa sih yang aman untuk kulit mereka dengan tipe kulit yang spesifik gitu ya. Ada yang harus pakai ini, pakai itu, bahan aktif yang cocok ini, bahan aktif yang cocok itu. Nah justru dengan dia makin tereducate, makin punya banyak informasi, mereka justru bukan makin enak untuk beli itu. Jadi mereka makin nyari, makin bener gak sih ini? Apalagi kan kemarin juga banyak informasi-informasi yang inilah ya, gitu, yang viral gitu. Ya. Karena informasinya nggak ada yang no-filter soalnya ya. Betul. Jadi standar benernya nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Terus gimana Ki? Maksudnya untuk menghilangkan skeptis ini, itu gimana caranya? Ada ini nggak? Ada insight nggak di situ? Sebenarnya hidupnya menarik nih ya gitu. Karena selama ini yang terjadi adalah siapa yang paling berisik itu yang paling didengar sebenarnya. Siapa yang paling berisik? Iya, biasanya gitu. Karena kan tipikal-tipikal kayak kita ngambil case tadinya di skincare lah ya gitu. Kalau buat beberapa usernya itu, usernya cewek, kayak ada beberapa influencer yang kayak dijadikan sebagai nabinya mereka lah. Kalau buat mereka itu udah approve gitu ya, baru ya, diikutin tuh gitu. Jadi apapun yang diomongin diikutin gitu. Jadi dijadikan referensi utama gitu. Tapi memang untuk proses ke sini, kayaknya sih kita butuh tuh kayak satu sistem yang lebih sehat lah ya gitu. Artinya lebih kayak sebenarnya kita tuh berharap ada regulator ya yang mengeduket. Oh iya, itu penting sih memang. Ada yang mengeduket itu gitu karena kita nggak bisa berpegang itu sama brand only gitu. Karena kan kalau brand memang ada limitasi mereka untuk mengedukasi level kategori di seperti apa sih yang aman yang enggak gitu. Nah kan kita selama ini memang kayaknya belum terpapar deh soal edukasi dari regulator. Berarti yang harus mengedukasi sebenarnya siapa? Sebetulnya sih kita tadi ya berharap regulator gitu. Ya? Regulator yang ada di kalau brand ngedukasi masih bisa sebetulnya, tapi mungkin effortnya juga akan besar ya. Besar ya? Karena edukasi itu biasanya lebih ke arah kayak lebih butuh effort yang besar ya. Dari sisi timeline, dari sisi budget, dari sisi apa gitu. Karena kan memang ada beberapa inisiatif dari brand juga tujuannya
pasti setiap brand ada tujuan untuk mengedukasi gitu, tapi biasanya nggak one and only edukasi itu kan gitu. Apalagi udah edukasi, pakainya brand yang lain. Benar banget. Benar. Dan justru sebenarnya kalau dari case tadi kita yang menarik, banyak edukasi itu berhasil ketika yang melakukan edukasinya itu market leader ya. Iya, memang harus market leader sih. Iya. Biasanya itu yang paling didengar kan gitu, yang paling kan nyampe gitu secara message-nya. Karena buat market leader mereka udah mentok kan. Betul. Jadi mereka udah menguasai, tinggal gimana caranya naikin new users atau naikin new occasion untuk mereka menggunakan produknya kan. Oke. Iya. Nah, itu menarik tuh. Jadi kan lu bilang bahwa konsumen makin cerdas, makin pinter, dan juga tapi juga makin skeptis. Betul. Ada karakter lain nggak yang muncul nih di 2026? Jadi kita bisa punya pandangan nih gimana caranya kita mendekati konsumen-konsumen yang mulai sekarang berbeda nih karakternya gitu. Nah, ada masih ngaruh sih dengan akses informasi mereka juga. Jadi karena terakses oleh informasi gitu ya. Nah, sekarang itu konsumen tuh ngerasa fatigue sih dengan pilihan-pilihan produk yang ada di market. Fatigue ya? Iya, jadi lelah aja. Bingung juga dia harus pilih yang mana. Oke, yang kedua fatigue ini ya. Karena terlalu banyak atau terlalu banyak dan yang di offer itu hampir sama semua. Mirip-mirip. Mampus. Gitu, karena di satu kategori itu kadang yang udah kita bahkan ada beberapa kategori itu udah bukan red ocean lagi gitu ya, tapi udah kayak black ocean gitu. Sehingga black ocean ya. Iya, jadi konsumen itu ketika ngelihat kategori itu ini gimana cara dia membedakan satu brand dengan brand yang lain. Yaitu cuma kayak kemasan sama brand aja. Tapi untuk distinctive asetnya atau unique factor yang ada di produk itu agak sulit diidentifikasi tuh. Nah, terus gimana caranya kita bisa kelihatan unik atau lu bilang tadi distinctive di black ocean? Nah, atau jangan ke black ocean sekalian? Itu agak jadi dilematis ya. Yeah. Black ocean itu kan terjadi karena bisa jadi dilihatnya market itu memang gede banget kuenya. Gitu. Walaupun dapat dikit juga kerasa ya. Dan orang masih manis aja ya. Biasanya itu di awal itu kita lihat sih secara industrinya gitu ya. Kayaknya orang-orang tuh berlomba ke sana untuk cepat masuk, cepat dapat kue gitu ya. Dan akhirnya yang dilakukan itu fokusnya ke selling, bukan ke branding ya. Branding atau marketing. Ke melakukan hal-hal yang fundamental gitu. Oke. Ya. Marketing lah, branding lah gitu. Betul. Jadi mereka tuh yang penting masuk dulu, ngambil euforia dari momentum yang ada gitu ya. Nah, itu yang terjadi gitu. Makanya untuk menelurkan satu produk yang benar-benar unik dan relevan buat konsumen itu agak sulit gitu di black ocean itu. Karena misal nih kayak yang kita omongin gitu ya, di kategori skincare tuh, itu kan kayak punya fase-fasenya tuh. Ada dulu fasenya gimana caranya misalkan dalam satu produk itu punya efikasi yang lain gitu. Zaman kita dulu taunya sunscreen hanya untuk proteksi dari UV. Iya kan? Iya, itu yang sempat gue tanyain kan gitu ya. Tapi kan akhirnya berinovasi gimana caranya selain UV protection dia juga ada efek untuk brightening misalkan. Tambahlah ada niacinamide ke sana gitu. Iya. Tapi ya akhirnya itu nggak bisa dijadikan sebagai unique factor karena kompetitor di kategori itu bisa dengan mudah mengcopy. Sih. Bener. Karena USP ini treatmentnya agak beda sih. Karena kalau kita terlalu fokus ke USP, unique selling proposition itu, balik ke kata unik ya. Iya, betul. Atau kalau unik lah bahasa Indonesia. Unik itu kan artinya kalau di KBB satu dan satu-satunya. Oke. Berarti kamu unik tuh karena kamu satu dan ada yang lain gitu istilahnya. Betul. Tapi mungkin pada saat satu waktu itu kita unik. Betul. Cuma seperti yang tadi lu bilang bahwa kompetitor bisa ngikutin, melakukan hal yang sama. Akhirnya yang unik ini hilang kan? Hilang. Makanya kalau ada di buku yang kita sering baca tuh dari Jenny Romaniuk, yang kita perjelas atau terus kembangkan bukan uniknya. Unik boleh, bagus malah. Tapi yang paling pasti adalah distinctive. Distinctive, betul. Distinctive. Jadi makanya kita harus building our distinctive asset kan. Oke. Aset yang benar-benar bisa membedakan kita sama yang lain. Betul. Walaupun mungkin kelihatannya mirip gitu ya. Kan kayak misalkan, kayak misalnya gini contoh. Dulu waktu awal-awal kita kebanjiran, tahu orang Korea gitu ya. Mukanya mirip-mirip kan? Iya, betul. Semuanya mirip gitu. Iya. Ini siapa ini? Loh, namanya Park semua, ada Kim semua gitu ya. Betul. Dulu gue pernah kerja di perusahaan Korea, sama kayak gitu. Mirip ya mukanya gitu namanya. Namanya juga belakangnya doang, karena ternyata kita baru tahu bahwa itu nama family kan gitu. Tapi sering kita nonton Korea, sering berinteraksi sama orang Korea,
lama-lama kita bisa melihat perbedaannya gitu. Betul, betul. Oh ini yang ini siapa gitu ya. Ini Hyun Bin saya tahu jadi sekarang. Ini Hyun Bin siapa, ini Lee Min Ho yang mana gitu. Gong Yoo yang mana. Oh, gue udah tahu sekarang gitu. Betul. Apalagi Song Hye Kyo, wah jelas banget nih kan gitu kan. Nah, karena kita udah mulai teredukasi gitu ya bahwa ternyata orang Korea juga ya pasti uangnya beda-beda tapi keunikannya jadi distintif kan gitu. Oke. Jadi kalau ngomongin soal unique selling point, distinctiveness itu kan mungkin beberapa teman-teman yang kita pernah temuin gitu ya dari sisi baik itu growing lokal, khususnya growing lokal brand lah ya. Mereka kan selalu berpikir produk itu harus punya keunikan, which tadi Mas Aristo juga setuju dengan itu ya. Tapi apakah keunikan itu harus product based semua, Mas? Atau dari Mas Aristo ada sebetulnya keunikan tuh dari sisi apa lagi gitu? Kalau product based itu bagus, cuma effortnya tinggi. Oke. Khususnya untuk yang produk tangible ya. Iya. Oke. Karena ya misalnya gelas nih. Terus kita mau bikin unik kan berarti kita harus ngedesain gelasnya. Terus kita harus ciptakin kan si gelasnya kan. Pada saat kita udah bikin pabriknya, kemudian bikin line-nya dan sebagainya, tiba-tiba nggak unik lagi, merubah satu angle aja. Mungkin misalkan kayak tadinya berapa senti, tingginya jadi berapa senti, itu kan mengubah semua sistem operasinya ya, prosedur dia dan sebagainya kan. Susah banget kalau produk, kecuali kalau misalkan memang produk-produk yang diciptakan di rumah tangga gitu ya, lebih mudah. Tapi kalau udah pabrikan, nggak main-main tuh berubahnya. Makanya, tapi kalau jasa lebih enak. Jasa lebih enak, karena jasa itu bisa ditambah kuranginya cepat gitu ya. Makanya teman-teman yang di jasa akan lebih fleksibel dibandingkan teman-teman yang punya produk gitu ya. Nah, tapi kalau gitu yang produk gimana dong? Nah, keunikannya atau distinctiveness-nya bisa main dari communication, cara kita berkomunikasi dan apa yang kita komunikasikan. Berarti tidak harus selalu berbeda, yang penting tampil beda. Tampil beda, benar. Jadi bisa dari kemasan, bisa dari logo, bisa dari gaya komunikasinya tadi, kata-kata yang kita ciptakan gitu, misalnya jadi viral gitu ya. Belum ada aja pakai 6-7 gitu ya, sudah ada viral. Brand belum ada yang hakinya tuh ya, 6-7 pakai tuh. Nah, itu bisa jadi satu ya distintif sehingga orang bisa langsung relate ke notice ya, produk kita, betul. Dan itu akan lebih lebih mudah dan affordable dibandingkan harus mengubah produk gitu atau mengubah distribusi. Walaupun sesuatu yang bagus juga untuk kita sesuaikan, tapi ya bukan untuk dapetin sesuatu jangka pendek gitu. Makanya jangka pendek fokusnya ke komunikasi aja sih. Dan pada akhirnya berarti di market yang black ocean tadi gitu ya, yang bisa membantu mereka untuk di notice oleh konsumen adalah branding dan marketing. Betul. Nah, gue coba tahu aja sama waktu itu, kan kita pernah dapat project juga tuh di Black Ocean. Dia pengen cari white space-nya di Black Ocean kan, ya nggak? Setengah mati ya. Nah, setengah mati. Tapi dapat nggak? Iya, dapat. Nah, berarti waktu itu kita menciptakan frame-nya kan? Betul. Ada kisi-kisi nggak? Gimana caranya sih kok bisa mengetahui sesuatu di Black Ocean? Tapi tetap kita dapat white space-nya walaupun kecil. Iya, betul. Jadi saat itu yang kita lihat tuh sebenarnya kan mungkin ini yang dilupakan juga gitu ya, karena semua business owner mungkin ya, khususnya yang growing local brand tadi, fokusnya itu kan semuanya dari internal ya, dari business owner, dari visinya mereka, dari intuisinya mereka gitu. Saat itu yang kita di Black Ocean tapi masih dapat white space itu justru karena kita nanya ke konsumen pertama itu, dan kita mendalaminya nggak cuma dari sisi surface. Jadi produk itu kita lihat dari sisi momennya, occasion-nya, kebiasaan mereka seperti apa gitu. Dan kita lihat saat itu menariknya adalah mana yang nggak dikomunikasikan oleh brand-brand yang saat ini ada gitu. Dan ternyata sebetulnya needs-nya ada di situ kan, gitu. Ketika kita tahu sebetulnya ini needs di space ini ada nih gitu. Dan lumayan besar ya gitu, lumayan berulang juga skala frekuensinya gitu. Which sebenarnya cara opportunity-nya ada tuh. Tapi ternyata brand lain nggak ada yang belum masuk ke sana gitu. Karena walaupun si kategorinya mau melayani needs itu, tapi belum ada nggak ada yang menyadari bahwa needs itu tuh ada gitu. Kayak misalnya yang lain itu masih di hal-hal yang sifatnya lebih general gitu. Makanya ternyata salah satu framework yang kita ciptakan di market yang udah Black Ocean itu,
jangan jadi sesuatu yang generalis banget gitu. Jangan terlalu riding the wave, tapi ternyata ada hidden truth yang bisa kita monetize gitu. Cuma kan untuk mendapatkan itu kan gini, kita bertanya sama konsumen. Betul. Padahal konsumen itu orang yang paling tidak peduli sama brandnya. Betul. Saya nggak terlalu peduli, maksudnya mereka nggak peduli brandnya apa namanya, dalam tanda kutip dapat venue, dapat omset gede gitu. Betul. Mereka nggak peduli kan. Betul. Mereka cuma peduli kebutuhan saya terpenuhi. Kan? Iya. Sehingga cara berpikir mereka pun sebetulnya nggak dalam juga. Tapi gimana caranya? Betul. Dari konsumen lebih dalam dibandingkan sama brand manager nih. Benar. Gimana tuh? Nah itu sih, jadi makanya kadang kita di brand itu idealnya sih membumi juga bahasanya gitu. Membumi itu artinya dekat dengan konsumen gitu. Karena kan tadi ya konsumen itu sebenarnya nggak pernah punya pemikiran yang sophisticated gitu. Maksudnya sudah tereduket mereka pun dengan informasi gitu ya. Ujungnya itu mereka akan nyari sesuatu yang effortless sebenarnya. Effortless ya. Iya, jadi konsumen itu tipikalnya nggak mau mengeluarkan usaha yang luar biasa gitu ya, untuk mendapatkan dan harus beli brand tertentu gitu. Iya. Kayak gitu sih. Berarti unique selling-nya kalau misalkan di Black Ocean itu apakah caranya sama ke semuanya jadi yang effortless atau setiap Black Ocean misalkan itu punya masing-masing white space-nya gitu? Iya, bisa jadi sih. Karena back to basic tadi sih Mas, siapa target yang mau kita sasar gitu. Karena di setiap Black Ocean itu sebenarnya kalau kita jeli bisa kita slicing tuh, bisa kita slicing. Kayak di satu target market misalnya katakanlah skincare tadi gitu ya. Kan dalam market skincare juga orangnya beda-beda tuh. Di slicing kira-kira ada apa yang bisa kita masukin secara misal demografis. Karena kalau ngomongin demografis aja kita ngomongin Gen Z katakanlah. Kan Gen Z juga beda-beda nih gitu. Di dalam Gen Z pun ada banyak karakter Gen Z yang berbeda. Gen Z Bogor dengan Gen Z Jakarta kan beda tuh gitu. Artinya kan sebenarnya pasti ada space ya. Cuma kitanya yang harus hati-hati sih mengidentifikasi space itu. Dan jangan asumsi ya. Dan jangan asumsi. Dari tadi membumi bahasanya tadi, gitu kan, ya. Bahasa membumi itu karena biar kita tuh relevan sih gitu sama konsumen gitu. Jadi jangan sampai kita merasa ini punya bahan aktif yang canggih, one and only di dunia. Tapi ternyata kalau menurut konsumen, gua nggak butuh. Benefit yang ditawarkan oleh bahan aktif ini. Kayak misalkan yang penting jerawat hilang gimana caranya gitu. Kadang mereka juga nggak se-concern itu misalkan nama bahan aktifnya apa semuanya gitu. Karena kan maksudnya pada saat konsumen pakai satu produk, dia kan cuma berpikir untuk kebutuhan yang dia butuhkan aja. Betul. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa dapetin benefit lain sehingga mereka itu merasa ini tuh unik gitu. Unik, betul. Distinktif. Betul. Nah, itu gimana caranya? Itu gampang-gampang susah, tapi ada frameworknya. Ada frameworknya gitu. Makanya stagingnya harus betul-betul diikuti dengan baik sih gitu. Karena kebanyakan dari orang itu kan lebih ke arah ini ya Mas Aristo, apa namanya, brand centric gitu. Segala sesuatunya itu berdasarkan dari internal aja. Itu lebih menyulitkan sebetulnya. Benar. Karena yang paling mudah itu adalah ketika kita harus berinovasi, ketika kita harus melakukan inisiatif, kita melibatkan siapa target kita sih sebenarnya. Toh yang akhirnya akan membeli kan mereka ya. Benar. Jadi niche-nya udah ada, kita ngikutin. Betul. Karena banyak banget teman-teman dari sering business owner atau brand manager atau marketing manager sharing sama kita bahwa mereka fokus ke faktor-faktor yang masih terlalu general kan? Iya betul. Kayak misalkan yang penting enak, murah, mudah dicari, betul, ya kan? Nah, padahal itu tiga kalau kita bilang kan hygiene factor ya, ya memang harus seperti itu. Dan gitu konsumen Indonesia pasti ngomong hal yang sama. Sama gitu, makanya kan pada saat mencari distinctive atau unique factor dari satu kategori, padahal konsumen cuma menjawab enak, murah, betul, gampang dicari, kemudian semua orang rekomendasiin gitu kan? Betul. Itu kayaknya semuanya akan seperti itu kan, makanya dari frame itu kita bisa mendapatkan yang lebih detail, yang lebih spesifik, bukan yang main di permukaan gitu kan maksudnya. Nah, oke. Dan kita yakin bahwa si white space yang spesifik itu memang ada di benaknya konsumen, tapi belum ada brand yang ngomong masuk. Gitu. Betul. Gitu kan. Karena kan tipikalnya kalau
ini apalagi kalau brandnya baru, misalkan mau masuk ke kategori itu, kalau dia menciptakan space baru gitu ya, biasanya itu mati-matian tuh untuk mengeducate-nya gitu. Sedangkan kan yang kita hindari itu kan sekarang sebenarnya kita pengen segala sesuatunya itu spendingnya secara efisien, tapi sustainable gitu buat si brandnya itu sendiri gitu, impactful lah ya gitu. Iya sih, itu penting banget, bahkan bisa jadi apa namanya baseline kita gitu loh. Karena kalau di teorinya komunikasi itu adalah pada saat kita menjual atau mengiklankan hygiene factor yang memang secara general memang harus ada gitu itu bukan sesuatu yang dicari gitu. Makanlah produk ini karena enak. Ya kalau nggak enak siapa yang mau beli gitu kan. Betul. Belilah di sini karena murah gitu. Nah itu kan bukan sesuatu komunikasi yang membuat mereka terus apalagi nih. Nah kan dia butuh distinctive atau unique factor tadi gitu. Nah makanya penting banget untuk mendeteksi gitu. Dan setelah kita melakukan beberapa project pun kan walaupun di black ocean ya kayak kayak skincare tuh udah black ocean. Terus apalagi air mineral tuh black ocean. Black ocean banget. Udah dari yang paling mahal, paling murah ada semua di situ. Betul. Mobil pun sebenarnya udah black ocean tuh. Bahkan rokok juga, Rokok juga. Itu kan black juga ya. Mau apa lagi tuh di situ. Gitu. Kemudian juga apa? Kayak fashion juga udah black ocean. Hampir banyak semua. Nah, tapi kita masih optimis bahwa di semua black ocean ini selalu akan ada white space yang akan masuk. Betul. Asalkan cara bertanyanya benar dan kita dapatkan itu yang bisa dilakukan. Mungkin itu yang jadi bisa kita lakukan saat ada satu brand yang masalahnya adalah kok saya responnya melihat mirip-mirip aja. Mirip-mirip aja. Sepakat sih Mas. Karena mungkin selama ini juga cara nyari dan menentukan USP-nya tadi sih dari internal aja yang dilihatnya gitu. Padahal sebenarnya nyari USP itu kalau melibatkan konsumen di awal untuk tahu tadi gitu ya, ada needs yang belum terpenuhi dari brand lain dan kita masuk ke sana, itu menarik sih sebenarnya gitu. Oke, seru-seru. Jadi kita dapat dua nih ya, Gia. Pertama adalah consumer profile yang berubah, gitu ya. Dan yang kedua adalah gimana caranya mencari white space di Blue Ocean. Di market yang udah sangat kompetitif. Ya. Kalau masih Red Ocean malah justru Red Ocean masih ayu ya kita. Masih ada gitu. Kalau Black Ocean udah agak bingung, tapi masih ada. Oke, cukup kali ya. Cukup dulu ya untuk hari ini gitu ya. Ini semoga gitu ya apa yang kita obrolin tadi, ngalor ngidulnya kita ada impact-nya gitu ya. Ada yang bisa diambil juga sama teman-teman di brand gitu ya. Terkait gimana caranya sekarang untuk memahami lagi konsumennya karena perubahan terjadi luar biasa, shifting konsumen cepat, akses informasinya makin terbuka dan tadi gitu ya. Gak usah bingung untuk menentukan kira-kira gimana cara tampil beda ya Mas di tengah market yang sangat kompetitif. Di beberapa kategori udah bukan red lagi tapi hitam. Tapi di tengah hitam itu untuk jadi titik putih itu masih ada potensinya ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar gitu. Dan kuncinya terakhir dari kita adalah libatkan konsumen. Oke, thank you.